Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Yeremia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak-anak yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas bukit ini aku akan mendirikan rumahku, dan namamu tidak akan masuk. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saya percaya bahwa dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita ulang-ulang, maka ada berkat tersendiri, berkat-berkat yang tergali dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat saudara-saudaraku peristiwa ini, peristiwa di mana Yesus mempertanyakan siapa dirinya. Saya merenungkan saudara, kenapa ya Yesus harus bertanya? Apakah Yesus kehilangan identitas? Ataukah Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak percaya diri lagi? Gitu kan? Tetapi saudara-saudaraku, saya percaya, saya yakin bukan itu maksudnya. Tetapi ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Ya, bukan persoalannya bagi diri Yesus, ya, tetapi persoalannya adalah bagi murid-murid itu, bagi orang banyak yang mengikuti Yesus setiap hari. Kita tahu yang mengikuti Yesus bukan hanya 12 orang, tetapi ada banyak yang mengikuti Yesus setiap saat, setiap hari, saudara-saudara. Bahkan pengikut-pengikut Yesus itu menjadi sebuah keresahan bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan ahli hukum yang lain. Itu sudah menjadi atau meresahkan mereka. Tetapi saudara-saudara, di sini Yesus bertanya, ya kan? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ada satu tempat yang dicatat dalam firman Tuhan ini, tempat di mana Yesus bertanya kepada murid-murid itu. Haleluya. Di satu titik, di satu situasi, di satu tempat di mana Yesus bertanya kepada mereka. Saudara-saudaraku, ini juga menjadi sebuah
atau suatu pelajaran penting dan pelajaran berharga bagi kita. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengikut Yesus. Ya, sama seperti Yesus bertanya ketika dia sampai di Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi ini adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk mengevaluasi. Haleluya. Yesus sedang, katakanlah, mendiagnosa hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, saudara-saudara yang berkati Tuhan, tentang siapa Yesus bagi mereka. Tetapi Yesus memulai pertanyaan itu, saudara, kepada mereka melalui orang lain. Haleluya. Tadi Yesus berkata, saudara-saudaraku, kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Haleluya. Sebetulnya saudara-saudara, ya, kenapa sih harus orang lain ditanya oleh Yesus? Saya pernah membaca sebuah kata-kata bijak, di mana dikatakan di situ orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang yang belajar dari kegagalan orang lain. Haleluya. Ya, dia belajar dari kegagalan orang lain, bukan dari keberhasilan orang lain. Luar biasa kan, berbeda kan? Nah, saudara-saudaraku, Yesus mau sebetulnya mau bertanya kepada mereka, kepada murid-murid itu. Tetapi Yesus memulai pertanyaan itu melalui orang lain. Apa kata orang tentang anak manusia? Menurut orang lain, siapakah anak manusia? Saudara-saudaraku, ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagi saya. Haleluya. Tapi jangan jawab saudara-saudara, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jangan begitu kan? Untung memang apa ini di rumah ada waktu itu kan? Kalau sempat ada mungkin murid-murid itu bertanya, kalau menjawab Yesus, kamu nanya. Nah, saudara-saudara, Yesus katakan, siapakah anak manusia? Haleluya. Jadi Yesus bertanya juga kepada murid-murid. Maka kalau gembala bertanya, itu tidak salah. Haleluya. Haleluya. Karena memang saudara-saudara, saya ingin memastikan, gembala juga ingin memastikan, apakah jemaat ini yang ada ini sudah mengenal Yesus itu dengan baik. Haleluya. Sudah tahu Yesus itu dengan baik dan benar. Yesus bertanya kepada murid-murid itu. Saudara-saudaraku, lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Saudara, jawaban ini sesungguhnya kalau dialamatkan kepada diri Yesus, saudaraku, Yesus itu sebenarnya kalau diiyakan gitu kan, kalau diiyakan jawaban ini, oh itu benar, bahwa sebenarnya
orang-orang banyak itu, kalau itu yang menjadi jawaban, sebetulnya Yesus itu memang orang besar, orang terhormat, orang mulia. Karena mereka mengatakan, orang banyak itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Haleluya. Ya, mereka mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Sebenarnya tidak ada yang salah, karena Yesus juga, saudara-saudaraku, mengajarkan tentang baptisan. Dan kalau Yesus mengatakan iya saya adalah Yohanes Pembaptis, saudara-saudara kan berkata oleh Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu sangat menghormati Yohanes Pembaptis ini, adalah nabi besar bagi mereka. Maka saudara-saudaraku, ketika ada orang-orang banyak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, dari mana kuasa itu didapat oleh Yesus, Yesus berkata, saudara-saudaraku, baptisan Yohanes itu dari mana? Dari manusia atau dari surga? Gitu kan? Saudara-saudaraku, orang-orang yang mencoba Yesus ini tidak mau menjawab. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah benar-benar dari surga, bukan dari manusia. Adalah perintah dari Tuhan. Haleluya. Kalau mereka jawab itu dari manusia, mereka akan habis dilempari oleh orang banyak. Kenapa? Karena mereka mempercayai kalau dari sejak kelahiran Yohanes Pembaptis ini, dia ini bukan orang biasa. Haleluya. Saudara-saudaraku, tetapi apakah benar Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis? Saudaraku, jawabannya adalah tidak. Saudaraku, lalu mereka juga ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Coba ingat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Elia bagi bangsa Israel. Bukankah Elia, saudara-saudaraku, yang melakukan suatu peperangan rohani untuk memulihkan bangsa Israel, untuk mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan yang benar di Bukit Karmel itu, saudara-saudara, di Gunung Karmel, sampai 800 nabi-nabi Baal dibunuh oleh Elia, saudara-saudaraku, dalam satu hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah Elia orang yang menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun? Bukankah Elia, saudara-saudaraku, yang menghidupkan orang mati? Bukankah Elia, saudara-saudaraku, adalah nabi besar bagi bangsa Israel ini? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau mereka menganggap atau mengalamatkan nama itu kepada Yesus, saudara-saudaraku, berarti Yesus itu bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang terbesar, nabi besar bagi bangsa Israel. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah benar, saudara-saudaraku, Yesus itu adalah ini? Jawabannya adalah tidak. Saudara-saudaraku, demikian dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Semua nabi itu adalah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Tetapi Yesus berkata, saudaraku, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara-saudaraku, Yesus bukanlah sekedar nabi. Yesus bukanlah manusia biasa, walaupun dia bertubuh manusia.
2000 tahun yang lalu. Lalu sekarang saudara-saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada gereja, kepada saya, kepada Bapak Ibu semua hari ini, lalu katamu, siapakah anak manusia? Haleluya. Lalu bagimu, siapakah anak manusia? Saudara-saudaraku, coba kita lihat ada pandangan yang lain tentang siapakah anak manusia itu, saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita baca mulai dari ayat yang 24. Coba perhatikan saudara yang diberkati itu. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak mereka mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Terus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh anak manusia, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa di mana ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang mencari Dia. Ayat yang ke-24 dikatakan, saudara-saudaraku, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk apa? Mencari Yesus. Salahkah orang mencari Yesus? Tidak salah. Benar, kita harus mencari Yesus. Ya. Dan itulah sebetulnya saudara-saudaraku target pencapaian kehidupan kita. Keberhasilan seseorang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apabila dia dalam pencariannya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi, karena ketika dia berjumpa dengan Yesus, itulah menjadi sebuah titik awal atau sebuah titik balik perubahan hidup. Lihat orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Sakeus berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Dari pemungut cukai, orang berdosa yang jahat, dikategorikan di dalam firman Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sakeus diubah dari yang pelit menjadi orang yang murahan. Ya. Saulus, kita lihat saudara-saudaraku, sebelum dia menjadi Paulus, apa yang terjadi? Saulus itu adalah orang yang beringas, orang yang radikal. Ya, dia adalah pembunuh pengikut jalan Tuhan dan sadis sekali. Ya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara-saudaraku, ya, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Wow, Saulus yang beringas itu, Saulus yang radikal itu, saudara-saudaraku, bukan lagi menjadi Saulus yang beringas, tetapi menjadi Paulus, saudara-saudaraku, diubah oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan.
Saudara-saudaraku, yang menjadi sebuah permasalahan adalah saudara-saudara, pencarian kita tidak kita sampai kepada titik di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Mereka mencari Yesus, saudara-saudaraku, sampai ke seberang lautan. Haleluya. Ya. Mereka mempergunakan segala daya, segala upaya. Mereka mempergunakan segala infrastruktur yang ada, yang mereka miliki, yang mereka punya. Lautan pun diseberangi. Haleluya. Pulang bertambah. Mari besok ini. Haleluya. Ya kan? Katanya hujan akan kau seberangi. Namun kenapa? Gitu kan? Saudara-saudaraku, itu diciptakan lagu-lagu apa itu kan? Karena kecintaannya. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, orang-orang ini mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh mereka mencari Yesus. Sudah luar biasa mencari Yesus, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Apa yang Tuhan katakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, saudara, mereka berjumpa nggak dengan Yesus? Berjumpa. Mereka ketemu dengan Yesus atau tidak? Bertemu. Haleluya. Mereka menemukan Yesus. Di mana mereka menemukan Yesus? Di seberang laut. Jauh. Mereka berkata, saudara-saudaraku, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Saudara-saudaraku, senang sekali lah. Yang tidak mereka duga-duga Yesus ada di situ. Lalu mereka ketemu di situ dengan Yesus. Mereka sudah periksa segala perahu itu kosong, tidak ada membawa Yesus. Dari mana Yesus sampai ke situ, saudara-saudara, kami berkata oleh Tuhan, mereka juga tidak tahu. Tetapi yang jelas mereka menemukan Yesus di sana. Dan mereka sangat senang karena mereka berjumpa dengan apa yang mereka cari selama ini. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cari, itulah yang sudah mereka ketemukan, saudara-saudara. Haleluya. Kita bayangkan dengan diri kita ketika kita bertemu dengan orang yang kita cari, atau apa saja yang kita cari. Yesus memberikan perumpamaan tentang itu. Ketika dirhamnya hilang, dia berusaha mencari, dan ketika dia ketemu dengan dirham yang hilang itu, dia membuat pesta. Kenapa? Karena ada sukacita yang besar yang berharga dari dirinya hilang dan sekarang sudah ditemukan. Sampai saudara-saudaraku, perumpamaan itu berakhir kepada anak yang hilang. Itu semua pasal yang ke-15 itu adalah pasal yang hilang dalam kitab Injil Lukas. Semua menceritakan yang hilang sampai saudara-saudaraku kepada anak yang hilang. Awalnya dari dirham yang hilang sampai domba yang hilang, lalu saudaraku anak yang hilang. Semua yang menemukan yang hilang ini, saudara-saudara, mereka itu bersukacita karena mereka sudah menemukan kembali apa yang tidak mereka punya itu, apa yang telah hilang dari mereka itu. Sama seperti anak yang hilang itu yang kembali kepada bapaknya, mereka membuat pesta besar, ada sukacita besar. Mereka telah, bapaknya itu telah kembali menerima, anakku ini sudah mati dulu. Selama ini yang menganggapnya sudah mati, tetapi sekarang dia sudah hidup kembali. Kenapa? Karena dia sudah pulang. Ada pesta yang besar. Dia temukan kembali anaknya yang hilang. Saudara-saudaraku, saya percaya orang-orang ini pun yang mencari Yesus ini, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, menemukan Yesus, mereka, saudara, pasti bersukacita karena bukan tanpa alasan mereka mencari
Yesus. Ada alasan bagi mereka kenapa mereka mencari Yesus. Ada tujuan bagi mereka kenapa mereka mencari Yesus. Haleluya. Ya, ada tujuannya kenapa dia mencari Yesus. Sampai mereka mengorbankan segala daya dan upaya, memakai segala infrastruktur yang ada mencari Yesus supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Tentu ada maksudnya, tentu ada tujuan, dan tujuan itu tidak bisa disembunyikan. Haleluya. Saudara-saudaraku, Yesus berkata ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Haleluya. Haleluya. Semangat budayamu. Ini kenyangkah? Saudara-saudaraku, ini orang saudara-saudaraku setelah kenyang baru cari Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, Tuhan katakan, sebetulnya kamu mencari aku bukan karena kamu sudah benar-benar mau mengenal aku, tetapi karena kamu sudah kenyang. Artinya saudara-saudaraku, mereka mencari Yesus hanyalah untuk sebagai pemuas jasmani mereka, pemuas kelaparan mereka, untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Mereka mati-matian mencari Yesus supaya masalah hidup mereka terselesaikan, masalah perut mereka terselesaikan, masalah ekonomi mereka terselesaikan, masalah keuangan mereka terselesaikan, masalah anak-anak terselesaikan. Mereka mencari Yesus. Jadi mereka mengenal Yesus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hanya untuk saudaraku hidup sementara di dunia ini. Halo jemaat Tuhan, salahkah kita mencari Yesus untuk hal itu? Salah Bapak Ibu? Tidak salah. Tidak salah. Itu harus, untuk hidup di dunia ini kita harus mengandalkan Yesus. Kita harus mengutamakan Yesus. Kita harus membuat Yesus sebagai pemimpin di dalamnya, di depan kita, untuk mencari, untuk menyelesaikan masalah-masalahmu, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi dalam kehidupanmu. Saudara-saudaraku, harus Yesus yang terutama. Tetapi saudara-saudaraku, kalau hanya untuk itunya kita mencari Yesus, kita salah. Haleluya, kita salah. Maka Yesus mengetahui hati mereka. Yesus mengerti hati mereka, saudara-saudaraku. Yesus aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka hanya mencari Yesus, mereka hanya mengikuti Yesus, saudara-saudaraku, hanya untuk persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Mereka tidak mencari Yesus, saudaraku, untuk perkara-perkara yang di sorga. Mereka tidak mencari Yesus untuk hidup yang kekal. Mereka tidak mencari Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya mereka belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau orang seperti ini, saudara, apa yang terjadi? Yohanes 6 ayat yang ke-66.
Coba perhatikan saudara-saudara. Mulai dari ayat yang sebelumnya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapakku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Kenapa? Kalau orang Batak bilang sokal alo turoha tamateu kibalik nih tiboyet nih situ ulat makelak lebaik nih sokal turoha maralo tu pikiran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka di ayat yang ke-66 ini kita lihat mulai dari saat itu banyaklah orang yang meninggalkan Yesus. Siapa yang meninggalkan Yesus itu, saudara-saudaraku? Adalah orang-orang yang mencari Yesus hanya untuk hal-hal sebentar. Orang yang mencari Yesus ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang di ayat yang ke-26, 25 atau 24 itu, saudara-saudara, itulah yang mengundurkan diri, tidaklah mengikuti Yesus lagi. Di ayat yang ke-66 mereka tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Yesus haruslah menjadi raja bagi mereka, menjadi pemimpin bagi mereka, saudara-saudara, untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Wah, ini Yesus ini cocok ini sebagai raja. Coba bayangkan, dari dua roti, 5 roti 2 ikan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka bisa makan berapa orang? 5.000 orang. Saudaraku, coba kalau kita berpikir, nggak salah loh kita memilih ini sebagai raja kita. Kita jadikan ini sebagai maha guru, maha pemimpin kita. 5 roti 2 ikan bisa makan dibuat 5.000 orang. Bahkan saudara-saudaraku, lebih lagi berapa bakul? 12 bakul. Ini bukan orang sembarangan, Kak. Kalau seperti ini Bu Gembala perlu dibuka rejo. Enggak lagi lah. Kalau ini jadi pemimpin kita, enggak perlu lagi kita kerja, enggak perlu lagi kita tanam pinang, enggak perlu lagi kita pelihara sakoko. Bereslah semua nanti kalau ini kita jadikan ini jadi pemimpin kita. Iya kan? Aman. Masalah hidup ini tak pernah susah lagi. Gak akan susah lagi. Dari 5 roti saja, 2 ikan bisa makan kita. Ya sudah kita lihat betapa besarnya dia, betapa hebatnya dia. Gak salah. Kita tinggal apa? Tinggal ongkang-ongkang kaki lagi di rumah lah. Beres semua. Makanan ada, roti ada, ikan ada. Di pesta di Kana apa yang terjadi? Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Luar biasa. Nanti kita pesta aman. Ada yang menyediakannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadikan saja dia menjadi pemimpin. Menjadi raja lah, menjadi presiden lah. Si Jokowi aja kasih BLT, gitu kan? Kasih raski, aman. Apalagi itu, apalagi ini orang selesai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
pemahaman mereka, pengenalan mereka akan Yesus, saudara-saudara, hanya sebatas itu. Maka Yesus katakan kepada mereka, kamu mencari aku, kamu mengenal aku hanya untuk makan dan hidup di dunia ini. Itu sebabnya Yesus katakan, bekerjalah bukan hanya untuk perkara-perkara di dunia ini, tetapi bekerjalah untuk perkara-perkara yang di surga. Haleluya. Di hatiku jemaat Tuhan ada satu dorongan yang kuat. Setelah kita nanti selesai dari hari Pentakosta ini, saya mau menyalurkan hati ini kepada sejemaat. Saya ingin membuat slogan di gereja kita ini, ya, mari kita selamatkan jiwa berapapun harganya. Haleluya. Saya akan mau tulis slogan ini, selamatkan jiwa berapapun harganya. Maka di hari Pentakosta ini saya rindukan, saudara-saudara, saya sangat merindukan kita semua hadir di 10 malam ini, apalagi bapak-bapak ini yang ku sayang, ya kan, enggak yang pecinta, ya, salah. Cobalah, datanglah. Haleluya. Kalau masalah anak-anak yang kecil itu biar ku gendong nanti, biar sambil berdoa ku gendong itu peluk Nina Bobo, gitu kan. Saudara-saudara, kita harus memperjelas pengenalan kita dengan Tuhan. Perjelas pengenalan kita akan Tuhan. Kalau sudah jelas pengenalan kita akan Tuhan, kita tidak akan mundur dari iman kita kepada Yesus. Ketika Yesus menantang murid-murid itu berkata, apakah kamu tidak pergi juga? Petrus berkata, saudara-saudara, kemana pergi kamu? Sebab kami sudah tahu Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Kenapa? Karena mengenal Yesus. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Perhatikan di sini apa yang dikatakan firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Haleluya. Kau katakan begini, Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yang pertama Tuhan katakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu satu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, mengenal siapa? Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu, surga itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah mengenal Yesus itu, mengenal Yesus Kristus itu yang diutus oleh Bapa itu, yang diutus oleh Tuhan. Itulah hidup yang kekal itu. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak salah Yesus bertanya kepada murid-murid itu, menurut orang siapakah aku ini? Menurut orang lain siapa aku ini? Mereka berkata, sudah ada yang berkata bahwa Engkau adalah Yohanes Pembaptis.
yang berkata engkau adalah Elia, ada yang berkata engkau adalah Yeremia, ada yang berkata engkau adalah salah satu dari nabi-nabi itu. Lalu katamu, siapa aku ini? Kata Yesus, saudara-saudara yang berkata itu, mereka berkata engkau adalah Mesias. Artinya saudara, Petrus benar-benar mengenal Yesus itu, bahwa dia adalah Mesias. Amin. Dia adalah Kristus. Saudara-saudara, kalau dia adalah Kristus, maka dia adalah juru selamat. Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dialah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Saudara-saudara, itulah yang mereka kenal. Kalau sudah dikenal Yesus itu adalah Tuhan, kalau sudah kita kenal Yesus itu adalah jalan keselamatan, sudah kita kenal Yesus itu adalah hidup yang kekal, masih mau nggak kita tinggalkan Yesus? Mau? Jemaat Tuhan mau tinggalkan Yesus? Hah? Mau? Tidak mau. Kenapa mereka di ayat yang ke-66 itu meninggalkan Yesus? Karena mereka tidak mengenal Yesus itu dengan benar. Mereka hanya mengenal Yesus itu sebagai sumber berkat. Mereka hanya mengenal Yesus itu sebagai sumber kesehatan. Mereka hanya mengenal Yesus itu sebagai sumber pemberi kekuatan, pemberi semangat, pemberi penghiburan. Hanya sebatas itu. Mereka tidak mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah bercerita dengan seorang pimpinan dari salah satu agama Bahai di Siberut. Saya sampaikan firman Tuhan kepada dia, dan katanya dia adalah pemimpin dari agama ini. Lalu saudaraku, saya tanya tentang Yesus kepada dia. Saya beritakan tentang Yesus kepada dia, saudara, adalah jalan keselamatan dan hidup. Lalu dia katakan, saudara, saya percaya juga, agama kami percaya juga bahwa Yesus itu adalah orang baik. Lalu saya katakan, saudara, Pak, Yesus itu bukan hanya sekedar orang baik, tetapi dia adalah Tuhan. Oh, bagi kami tidak, itu adalah orang baik. Saudara, apakah saudara pengakuan bahwa Yesus itu adalah orang baik menjadi jalan keselamatan bagi dia? No. Kalau hanya Yesus sebagai orang baik, kalau hanya Yesus sebagai pemberi berkat, kalau hanya Yesus sebagai saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyembuh dari ketika kita sehat, sakit menjadi sehat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah. Maka saudara-saudaraku, berulang kali Yesus menyingkir daripada orang-orang banyak ini. Dia tinggalkan mereka. Kenapa dia tinggalkan mereka? Karena mereka sudah berfokus saudara-saudara kepada kesehatan, berfokus saudara-saudara kepada yang lain. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Tetapi coba lihat seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub itu, saudara-saudara. Ketika Yesus berbicara dengan dia, saudara-saudaraku, dia luar biasa. Dia mengenal bahwa dia adalah Mesias. Dia berlari-lari ke kota, ke Samaria, saudara. Untuk apa? Untuk menceritakan, aku telah berjumpa dengan Mesias. Aku telah berjumpa dengan Mesias. Apa yang dikatakan kepadamu? Dosaku telah dikatakan. Luar biasa. Haleluya. Coba kita begitu, saudara-saudara. Kalau dosamu ditegur, pendeta ini, gitu kan? Tapi perempuan Samaria ini tidak seperti itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dia berlari ke kota untuk menyatakan dosanya kepada orang banyak itu. Dosaku telah dikatakannya kepada, diceritakannya dosaku, perlakuanku yang tidak baik, perlakuanku yang tidak senonoh. Coba, ini luar biasa. Itulah yang mengubah. Dia tahu, saudara-saudara, itulah kebutuhan, itulah masalah terbesar. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati, mari kenal Yesus. Yesus adalah jalan penyelesaian daripada dosa-dosa kita. Dialah Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup.
Terima kasih.